Oke, saya lanjutin ke materi selanjutnya yaitu materi ke-13 yaitu tentang adjective clause ya. Jadi tadi kita udah selesai ngebahas non clause, udah habis materinya cuman sampai situ aja non clause ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu topiknya adalah adjective clause. Nah, yang ada di sini ya. Nah, saya ulangin lagi ya bahwa kalau misalnya kita tuh sedang membicarakan tentang clause, baru habis itu dia tuh diawali oleh suatu kata. Misalnya kayak adjective clause gini ya, atau non clause atau adverb clause. Nah, kayak gini. Ini otomatis fungsi dari klausa yang di belakangnya ini mengikuti kata yang ada di depannya. So when we are talking about adjective clause, berarti kita nih sedang membicarakan klausa-klausa yang fungsinya adjective. Nah, in order to understand adjective, ya biar bisa memahami adjective dengan lebih baik, kita bisa fokus pada contoh-contoh yang akan Miss Sangit kasih berikut. Nah, misalnya kita punya frasa kayak gini. Nah, misalnya kita punya frasa kayak gini, a beautiful girl gitu ya. Nah, kata beautiful di sini ini berfungsi sebagai adjective. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu menerangkan girl-nya, memberi keterangan gitu ya. Dia memberi sifat, memberi penjelasan. Describe the noun girl di sini lebih banyak gitu daripada sekedar kata girl itu sendiri. Saya kasih contoh yang lebih sederhana lagi, yang contoh bodoh gitu ya, biar kita memahaminya bisa lebih gampang lagi. Misalnya kamu main nih ke rumah temenmu gitu. Nah, habis itu kamu tahu temenmu ini punya adik perempuan. Nah, pas kamu nyampe ke rumah temenmu, kamu lihat ada 4 orang anak kecil dan perempuan semua duduk di depan rumahnya, misalnya lagi main di teras gitu. And then you ask your friend, adikmu yang mana gitu. Nah, habis itu temenmu otomatis akan bilang, itu loh yang rambutnya panjang gitu misalnya, atau itu tuh yang pakai kaos merah tuh, atau apa. Nah, sebenarnya yang rambutnya panjang dan yang pakai kaos merah itu fungsinya adalah sebagai adjective yang menerangkan the noun adiknya temenmu tersebut. Ya. Jadi when we are talking about adjective, berarti kita ini sedang membicarakan kata-kata yang memberi penjelasan, memberi deskripsi terhadap noun atau pronoun. Kalau pronoun gimana dong Miss contohnya? Misalnya kita punya kalimat gini. She is beautiful. Nah, otomatis beautiful ini membicarakan tentang siapa? Oh, membicarakan tentang she-nya. Nah, she ini kan pronoun ya. Berarti ini adjective juga. Jadi adjective itu fungsinya adalah memberi penjelasan gitu ya terhadap noun atau pronoun, tergantung katanya apa. Nah, kalau kita sekarang membicarakan tentang adjective clause, berarti again kita sedang membahas subject dan verb tapi yang fungsinya adjective. Perhatikan, di sini kita punya beautiful sebagai adjective, tapi beautiful ini kan cuma satu kata. Nah, bayangin kalau beautiful ini di dalamnya terdiri atas subjek dan verb. Berarti dia klausa tapi fungsinya sama dengan beautiful, yaitu sebagai adjective. Nah, kalau kalian bingung, coba mundurin dikit videonya, ditonton 2 kali bagian penjelasannya Miss Sangit ini tadi ya. Nah, sekarang saya mau zoom in dulu ke bagian example-nya. Kita punya 2 contoh di situ ya, ini nomor 1 dan ini nomor 2-nya. Oke. The woman is filling the glass that she put on the table, dan the glass that she put on the table contains milk. Oke, sekarang kita coba analisa dulu kalimatnya, subject verbnya. Baru habis itu kita lihat adjective clause-nya yang di belakang ini sebenarnya menerangkan apa gitu ya. Di sini kita punya the woman sebagai subjek, is filling sebagai verb. Nah, sekarang kita lihat. The glass that she put on the table. Kalau kita artiin ke bahasa Indonesia, ini akan menjadi gelas yang dia taruh di atas meja. Bener ya? Gelas
yang dia taruh di atas meja. Nah, berarti sebenarnya that she put on the table yang ada di sini, ini fungsinya adalah untuk menerangkan the glass. Gelas yang mana sih? Oh, itu loh yang ditaruh di atas meja, ya enggak? Nah, sesuatu yang diawali a and the, ya, itu adalah noun. Oh, berarti gelas ini noun ya, Miss? Iya. Nah, sesuatu yang menerangkan noun berarti dia adalah adjective. Cuman kan bisa lihat di sini. Di sini kita dapat ada konektornya, ada subjek dan ada verbnya. Berarti sekalipun fungsinya adjektif tapi bentuknya sebenarnya klausa. Karena kalian bisa nemu ada subjek dan ada verb di situ. Oh, berarti namanya jadi adjective clause ya, Miss? Yes. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. The glass that she put on the table contains milk. Anggaplah kita buang dulu bagian that she put on the table-nya dulu. Buang dulu ya. Nah, kalimatnya akan menjadi the glass contains milk. Benar? Benar. Nah, subjeknya ada di sini, verbnya ada pada contains, milk-nya ini objek ya. Nah, cuman kadang-kadang kita suka ngerasa kalau cuman ngomong gelas itu isinya susu gitu. Tapi gelas yang mana sih sebenarnya? Ya enggak? Nah, terus kita pengen bilang, oh itu loh yang di atas meja. Nah, berarti saat kita meletakkan sebuah adjective clause di depan sebuah, di belakang ya berarti ya. Di belakang sebuah noun atau setelah sebuah noun, sebenarnya fungsi adjective clause tersebut adalah untuk menerangkan noun yang ada di depannya. Again, fungsinya adjektif, bentuknya klausa. Oh, berarti ini adalah connectornya, she ini subjek, put adalah verbnya. Oke, kalau masih bingung, mundurin videonya ya. Nah, sekarang kita dapat keterangan, oh kalau gitu connectorsnya apa aja, Miss? Nah, connectorsnya yang ada di sini. Jadi kita punya 3 connectors untuk adjective clause. Oh, dikit ya. Kemarin-kemarin kan kayak connectorsnya tuh banyak banget gitu ya. Nah, di adjective clause tuh kita cuma punya 3 connector doang. Jadi yang pertama kita punya whom, ingat untuk orang. Which untuk benda, dan that bisa dipakai untuk orang atau benda. Jadi cuma 3 doang itu konektorsnya ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih maksudnya untuk orang, untuk benda, untuk orang, untuk benda. Nah, di sini I like the book which you recommended. Nah, which ini kan fungsinya sebagai konektor. Ya. Bersama-sama dengan you recommended ini sebagai adjective clause yang menerangkan the book. Nah, the book ini buku apa bukan? Buku ya. Salah pertanyaannya, harusnya benda apa bukan. Nah, kalau benda berarti dia di sini pakai which. Jadi kalau kalian taruh di sini whom, salah. Karena the book kan bukan orang. Ya kan? Nah, the book which you recommended was interesting. Lihat sama, the book-nya noun, which-nya ini adalah connector, benda kan berarti pakai which. You recommended was interesting. Berarti yang ada di sini ini adalah adjective clause yang menerangkan the book. Ya, nah was interesting di belakang ini adalah kata kerja untuk subjek yang ada di depan. Ya. Nah, kalau di sini ada note-nya tuh, dia bilang adjective connectors tuh bisa dibuang. Omissionnya ini sangat umum di spoken English or in casual written English, tapi tidak umum pada formal English or in structure questions on the TOEFL test. Jadi biasanya tuh dia tuh tidak diomit gitu ya, tidak dibuang. Biasanya ada connectorsnya. Good. Nah, di sini kalian punya ada exercise lagi 11. Silahkan dicoba. Jadi tadi ada 2 ya. Ada di video sebelumnya yang exercise 10 dan ada di exercise 11. Jadi setelah kalian nonton videonya, kalian bisa mengerjakan latihannya. Oke, I think that's it everyone. Bisa tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and I'll see you again next week everyone. Do have a great day. Dah.